Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita membahas terkait dengan memaksimalkan hari terakhir di jalur prestasi akademik dan non-akademik. Teman-teman yang belum mendapatkan sekolah idamannya atau tadi sudah bergeser nih, di hari kedua ini udah bergeser gitu ya, yang di jalur prestasi akademik kegeser, yang di prestasi non akademik kegeser. Bagaimana ya? Saya panik gitu. Nggak usah panik teman-teman, karena kuotanya masih banyak ya. Untuk sekolah yang diidam-idamkan oleh teman-teman atau bapak ibu gitu ya, anaknya udah mengidamkan ya, gak usah perlu khawatir. Yuk kita bahas. Tapi sebelum dibahas nih, saya mohon sama teman-teman, jika video ini atau konten-konten yang ada di sini adalah bermanfaat, yuk subscribe. Ajak teman-temannya untuk subscribe dan di-share agar informasi ini bermanfaat, serta yang men-share-nya penuh keberkahan gitu ya. Langsung saja kita akan membahas terkait yang tadi saya sudah sampaikan. Di jalur setelah prestasi akademik dan non-akademik itu akan ada jalur yang namanya afirmasi. Tanggal berapa Pak? Tanggal nih, kalau teman-teman yang memiliki disabilitas ya, itu bisa masuk di tanggal ini. Ya, tanggal yang sekarang nih ya. Silakan teman-teman yang dari afirmasi disabilitas. Tapi kita fokus ke afirmasi prioritas kedua untuk di tanggal 23 ya, 23, 24 sampai 25 Juni. Catat tanggalnya teman-teman, dicatat, jangan sampai ada yang kelewat. Apalagi teman-teman mengabaikan gitu ya. Teman-teman dipersilakan jika teman-teman memiliki kriteria yang ini dari komponen ini, silakan teman-teman siap-siap di tanggal yang tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman fokus di afirmasi prioritas kedua ya, gitu ya. Yang pertama, pemegang kartu KJP. Pastiin kalau nggak punya ya nggak bisa gitu ya. Atau anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Kalau bukan ayah atau ibunya pengemudi, nggak bisa ya. Anak dari pekerja yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi. Yang keempat, terdapat dalam data penerima program Indonesia Pintar. Terus, calon murid baru sebagai dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, serta 4 terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Gitu ya. Oke, silakan masuk untuk di tanggal yang tadi saya sebutkan. Ini teman-teman, kita mau masuk ke bagian domisili. Kuotanya besar loh, 50% ya. Jadi sekolah yang diidam-idamkan sudah pasti bisa teman-teman miliki. Atau putra-putri bapak ibu miliki gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Teman-teman kan ada yang tinggalnya dekat sekolah gitu ya, di lingkungannya. Nah, waktu video sebelumnya itu sudah memberikan masukan-masukan yang banyak terkait domisili gitu ya. Yang pertama ada domisili prioritas pertama, domisili prioritas kedua, domisili prioritas ketiga. Dari mana bisa tahu? Yuk teman-teman bisa saya unjukin di sini. Teman-teman bisa masuk di bagian ini, di mana aja jenjangnya ya, sama aja. Nanti teman-teman bisa ambil di aturan dan prosedur. Ini dia datanya ya, terkait dengan wilayah penerimaan murid baru. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa secara cepat tekan Ctrl F ya. Tulis di sini mau SMP berapa. SMP negeri misalkan yang ada di Jakarta Pusat SMP 228 gitu ya. Di video sebelumnya juga udah jelas ya. Ini prioritas pertama. Ini prioritas kedua. Ini prioritas ketiga.
Pak, saya mau masuk ke prioritas itu, nggak bisa kalau yang bukan dari wilayahnya gitu ya. Jangan coba-coba ke sini. Makanya teman-teman yang masih punya kesempatan nih satu hari lagi ini di jalur akademik dan non-akademik. Teman-teman silahkan pilih. Masih banyak sekolah yang memiliki nilai bisa teman-teman masuki. Contohnya gimana? Caranya adalah teman-teman masuk di bagian hasil seleksi. Ubah yang bagian atas yang di sini. Masuk di bagian ini, teman-teman lihat ada daftarnya, nilai terendahnya. Masih banyak kok, teman-teman. Saya punya database juga, sama seperti ini. Nih saya buka database saya. Nilai prestasi akademik atau non-akademik. Bapak punya gitu ya? Punya, teman-teman. Ini langsung nge-link. Yang tadi di depan nama yang di sini sama gitu ya. Lihat SMP 17 nilai tertingginya 73,8, ini 57,99. Ya, data saya juga sama di akademik. Kita lihat di sini 73,8, 57,99. Ya, teman-teman, tuh. Atau teman-teman mau ngajak silahkan sama saya untuk mempermudah aja ya. Jadi saya jelasin di sini. Nah, teman-teman, di sini masih banyak nilai-nilai yang menurut saya teman-teman masih bisa masuk. Hanya saja memang jauh dari tempat tinggal teman-teman. Bagaimana caranya? Ya teman-teman ada pilihannya, silakan mau diambil atau tidak. Kalau di domisili dipastikan yang tadi saya sudah sampaikan di sini. Ya, di bagian sini. Agar apa? Agar teman-teman juga sudah mempersiapkan nih. Sekolah mana sih yang targetnya untuk teman-teman bisa daftar gitu ya. Karena ini ada prioritas pertama, prioritas kedua. Jadi wilayahnya prioritas pertama dan prioritas kedua. Pertama bicaranya adalah wilayahnya, domisilinya itu wilayah terdekat, gitu ya, wilayah terdekat. Nah ini domisilinya. Terus nanti masih pakai usia nggak Pak? Iya, masih pakai usia. Ya, jadi dipersiapkan matang-matang, teman-teman. Oke, sudah. Tapi kalau misalkan yang saya sampaikan adalah masih banyak sekolah-sekolah yang masih bisa teman-teman ubah nih. Bagian prestasi akademik masih banyak yang nilainya tuh yang bisa teman-teman masuki. Ya, ini nilai akademik, nilai non-akademik. Masa Bapak punya nih data ini sama? Teman-teman, sama. Bapak Ibu sama. Ya, karena saya buat update ini. Ya. Silakan teman-teman. Kalau saya lihat di sini masih ada nilai yang di sini. Pasti teman-teman, wah, bisa dong nih anak saya. Bisa. Ya. Nanti aja deh di sekolah yang dekat aja dari rumah. Silakan. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, ambil. Gitu kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih ada peluang di hari-hari terakhir ini. Peluang di hari terakhir ini. Jadi judulnya hari ini adalah memaksimalkan hari terakhir di SPMB 2025 di jalur akademik dan non-akademik. SPMB 2025 DKI Jakarta. Ayo teman-teman, silakan masuk ya. Saya mau sekolah yang favorit Pak. Favorit itu teman-teman mau masuk ke 216. Silakan 216. Ya, teman-teman bisa lihat di sini 216. Nilainya ya. Ini di non akademik. Di akademiknya tinggal teman-teman buka di sini. Ya, ini database saya. Atau yang di sini teman-teman mau lihat juga bisa 216 bagian akademik. Lihat nilai terendahnya. Ya, nilai terendahnya, nilai tertingginya. Saya yakin teman-teman masih bisa. Ya.
Nih, 60,66, 60,6. Sini tadi berapa? Tuh, 78,26. Sini berapa? 78,26. Oke, teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Teman-teman, ayo dong yang belum subscribe, subscribe lah gitu ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.